Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alvar Channel. Channel yang mengulas tentang seputar ternak kenari, juga permasalahannya tanpa ngarang-ngarang, tanpa rekayasa, tanpa abal-abal, tanpa kaleng-kaleng, semuanya real ya. Semuanya real langsung dari ternak kenari BF yang ada di belakang saya ini. Semuanya langsung praktek dari kandangnya ya. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan itu semuanya nyata, tidak ngarang-ngarang, tidak dibikin-bikin. Oke, dalam video kali ini akan saya jabarkan, akan saya bedah ya tentang kenari yang dijodohkan tapi nggak nelor gitu. Jadi dia nggak ada ngisi, jadi nggak ada produksi telur di dalamnya. Jadi bukan hanya kenari yang sudah tua ya, betina-betina yang sudah tua, kenari yang masih muda yang baru 1 kali 2 kali produksi pun pernah mengalami kayak gitu. Jadi dijodohkan tapi si betina ini nggak kunjung memproduksi telur, jadi kosong di dalamnya itu nggak ada telurnya. Bukan kosong dalam arti kata nggak ada pembuahan. Kalau nggak ada pembuahan artinya dia ngenelor. Kalau ini perutnya tuh kempes, tetap kempes aja, nggak bengkak ya. Biasanya kalau ada proses untuk untuk terjadinya benih-benih telur, itu perutnya akan membuncit ya, akan bengkak, membuncit, lama-lamanya bertelur. Tapi ini dijodohkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai hampir 1 bulan. Sekitar itu dia bikin sarang, dia merapikan sarangnya, dia diam di sarang, duduk di sarang di situ mengeram, tapi dia tidak kunjung nelor. Akan kita bedah permasalahannya, kenapa bisa begitu dan bagaimana solusinya. Oke, yang pertama adalah langsung nggak berlama-lama ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe serta tekan lonceng ya, dan share sebanyak-banyaknya ya, tonton sampai selesai ya, biar nggak gagal paham, biar ilmu yang ada di dalam video ini semuanya bisa diserap dan dimengerti ya, tidak gagal paham. Tonton sampai selesai tanpa di skip. Oke, akan saya bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah si kenari tersebut nggak mau nelor, dijodohkan kondisi masih muda ya, nggak mau nelor. Kemungkinan yang pertama adalah real ini ya. Kemungkinan yang pertama si betina ini nggak cinta ya. Jadi ada di sini faktor cinta, juga faktor mood si kenari betina tersebut ke jantannya. Jadi kalaupun dijodohkan berapa hari pun, kalau si betina ini nggak cinta, nggak bakalan ada pertumbuhan benih-benih telur di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada pembuahan. Kalaupun tidak ada pembuahan berarti ada telur. Ini tidak ada telur. Ini nggak mood, si betina tersebut nggak mood, nggak cinta ya. Jadi ya dijodohkan beberapa hari, beberapa minggu, tetap aja dia bikin sarang, tapi nggak ada pertumbuhan pembinaan telur di dalamnya, di dalam perutnya. Faktor yang kedua adalah biasanya itu nutrisi ya, masalah nutrisi. Jadi posisi kenari tersebut nggak fit ya, nggak fit. Dia nggak ambrol, posisi nggak mabung, tapi nggak fit. Jadi mungkin kalau masalah nggak fit ini hubungannya sama nutrisi ya. Jadi nutrisinya perlu ditambah obat apa herbal atau apa. Kalau saya pakainya empat ya, herbalnya empat. Jadi dia untuk merangsang, pertama untuk merangsang produksi telur, kedua untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh ya. Bisa juga dikasih metabolisme ya, tapi diistirahatkan dulu nanti kita jabarkan solusinya, penyelesaiannya. Yang ini masalahnya dulu ya. Yang kedua biasanya kurang fit. Kalau kurang fit hubungannya dengan makanan atau asupan vitamin dan lain sebagainya. Yang ketiga tentunya adalah sudah tua ya. Kalau sudah tua memang susah. Kadang kalau nelor pun hanya 2 atau 1, paling banter 3, jarang 3. Kalau udah tua tuh kadang nggak telur sama sekali. Kalau udah tua ya penyelesaiannya adalah akhir. Oke, kita bahas yang pertama adalah nggak cinta ya. Yang tadi permasalahan pertama adalah nggak cinta, nggak mood di sini ya. Artinya kita penyelesaiannya harus ganti pejantan. Tapi kita bahas ini pejantan yang udah pernah kawin ya, jangan pejantan yang pertama atau masih muda, ataupun pejantan yang nggak ngisi. Jadi kita ganti pejantan yang udah pernah kawin dan ngisi. Karena ini penting sekali. Kalau pejantannya masih buta ya, maksudnya masih awam, belum pernah kawin, ataupun kawin terus belum pernah ngisi, ya itu masalah juga, nanti tidak ada penyelesaiannya. Jadi kita ganti sama pejantan yang udah pernah kawin dan ngisi. Jadi
Di dalam pemikiran kita itu dirubah. Jangan monoton kita berpikir ini harus sampai ini, kayaknya nanti anaknya bagus. Ini harus sama ini, kayaknya nanti keluarnya anaknya gede-gede. Nah, kalau si betina ini nggak mood, nggak cinta sama si jantannya, ya nggak bakalan jadi. Walaupun dalam otak kita, pemikiran kita, dalam ngarang-ngarang, dalam pemahaman kita, oh ini pasti anakannya bagus, pasti anakannya besar, pasti anakannya warnanya luar biasa. Tapi kalau si burung ini nggak mood, nggak cinta, ya nggak bakalan nelor, nggak bakalan nelor. Kalau nelor, biasanya kalau jantan ini sih pasti 1 atau 2 ada pembuahan. Kalau ini nggak nelor, jadi makanya ganti sama pejantan. Ego kita itu turunkan, ganti sama pejantan yang sudah pernah kawin dan ngisi ya. Dan faktor yang kedua adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi tentu saja ini harus istirahat ya. Istirahatnya agak lama, sekitar 2 minggu atau 1 minggu, dijemur. Terus nutrisinya ditambahin, sering direndeng sama jantan-jantan yang bunyi. Kalau saya pakainya M4 ya, M4 kasih minumannya M4 sedikit aja ya. Itu ada aturannya di situ. Nah, terus pakai metabolisme juga boleh di situ ya. Dipakai asupan metabolisme setiap hari 3 kali aja, 3 hari ya. Terus dijemur sekitar seminggu atau 10 hari, baru nanti dijodohkan lagi sama jantan yang biasa udah jadi ya, udah jodoh, ataupun sama jantan-jantan yang ngisi. Dan kalau yang ketiga sudah tua ya, kalau udah tua ya afkir ya, tidak bisa kita pakai lagi. Tentunya ya mungkin ini bisa juga untuk apa ya, kalau dijual pun nanti kita ujung-ujungnya kan nanti kita membohongi orang ya. Kalau betina-betina yang udah tua, udah afkir, bisa untuk membangkitkan birahi jantan. Jadi jantan-jantan yang muda itu direndeng sama betina-betina yang udah tua, yang afkir ini, bisa untuk membangkitkan si jantan-jantan muda ini. Oke, nanti selanjutnya ya itu penyelesaiannya, solusinya. Dan kalau kalaupun kita manfaatkan yang nggak nelor itu, biasanya kan pengeram ya. Si betina-betina yang nggak nelor itu ya, kita manfaatkan bisa. Jadi kita pindahkan telur burung yang mungkin dia ngasuhnya nggak benar, ataupun burung tersebut kita pacu produktivitasnya biar cepat ya, bisa. Jadi setelah dia nelor itu kita pindahkan ke burung yang nggak nelor ini, bisa. Jadi sebagai babu ya, sebagai pengasuh bisa. Solusi kayak gitu juga bisa saya pernah lakukan dan hasilnya lumayan. Si betina yang kita andalkan produksinya bisa cepat, ataupun betina yang kita andalkan ini dia nyuapinya atau pelihara ngasuh anaknya nggak benar, nanti kalau dipindahkan ya nanti bisa menghasilkan ya, daripada nanti kalau ngasuhnya memelihara anaknya nggak benar, rata-rata biasanya mati ya. Jadi solusi yang kedua itu bisa untuk babu ya, bisa untuk babu dari kenar-kenar yang lain, sehingga nanti efektivitasnya lebih bisa dimanfaatkan. Oke, nanti setelah ini akan saya perlihatkan ya bagaimana betina-betina yang nggak nelor itu ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Ini jenis seri merlok ya, merlok. Dia mengeram, tapi dia tidak bertelur, perutnya itu kempes. Kemarin dia produksi baru 1 kali ya, berarti ini burung masih muda. Dia dijodohkan, padahal jantannya tuh benar-benar ngisi, jantannya udah sering, bagus banget. Tapi dijodohkan sama jantan yang itu nggak mau nelor. Nanti rencananya ini saya bikin untuk babu ya, untuk babu, makanya saya biarkan saja. Saya biarkan nanti kalau udah ada telur yang lain, saya pergunakan untuk babu. Jadi yang namanya babu ini nggak harus seumpama dia ngeramnya baru 3 hari. Jadi kita hitungnya harusnya telurnya yang udah 3 hari lagi nggak apa-apa, dia lebih juga nggak apa-apa. Seumpama dia udah ngeram 3 hari, telurnya baru, otomatis kan berarti dia geser 3 hari ke belakangnya. Jadi kalau 13 hari harusnya dia dari seumpama ngeram tanggal 1, saya kasih tanggal 3, harusnya kan dia netasnya tanggal 13. Cuman nanti jadinya tanggal 16 nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Kalau perbedaannya sampai 10 hari atau seminggu, dia mungkin pergi ya, keluar. Biasanya kalau cuma 3 hari 2 hari sih dia tetap akan mengeram dan tetap akan mengasuh anaknya.
Karena memang burung itu hewan ya, akalnya itu nggak ada ya, jadi dia nggak mengerti gitu. Dianggapnya saja dia anaknya. Oke, nanti akan saya lihat ya, akan saya lihat kondisi fisik burungnya bagaimana, akan saya lihat ya. Kita ambil ya itunya, kotak sarangnya. Tuh burungnya ya. Tuh, dia bikin sarang, Tuh telurnya nggak ada dia. Ini dijodohkan udah sekitar 10 hari lebih nih. Harusnya kalau nelor dia 7 hari, 6 hari. Kalau udah yang biasa udah nelor, dia nelor gitu loh. Tuh belum nelor kan, dia masih kosong. Nanti kita lihat ya, kita lihat burungnya, Tuh kita tangkap ya burungnya. Ini udah bisa ya, kita tangkap burungnya. Kita lihat duburnya ya. Tuh. Jadi walaupun dia udah 10 hari bahkan 2 minggu, tetap dia nggak bengkak tuh. Perutnya dia nggak bengkak. Nah, gimana ciri-cirinya apabila si betina-betina ini akan menelur? Dia duburnya itu bengkak. Jadi di bibir-bibir duburnya itu bengkak merah ya. Bengkak merah, terus nanti bengkaknya merembet ke sini, sampai benar-benar bengkak banget, baru dia nelor. Kalau ini enggak ya, ini keriput, tuh keriput di bibir duburnya juga enggak warna merah tuh ya, pucat. Ini enggak bakalan nelor nih, sampai dijodohin sampai 2 bulan 3 bulan juga enggak bakalan nelor ini ya, karena memang kondisinya memang dia nggak cinta sih sama si jantannya ya. Ya solusinya tadi yang seperti saya katakan, istirahat dulu, nah terus ganti pejantan ya, baru nanti bisa. Ataupun kalau sama pejantan yang sama, kita coba dia istirahat terus kasih vitamin. Nah terus kita coba lagi, kalau memang dia jadi ya berarti jodoh, kalau enggak ya berarti harus ganti pejantan yang lain. Itu solusinya tuh. Dan ini adalah ciri burung yang mau nelor ya. Jadi ini ada pertumbuhan telur di dalamnya ya. Tuh, kita lihat ya, kita periksa. Nah, ini duburnya kan bengkak ya. Harusnya ditiup nih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti juga kelihatan. Kita periksa ya. Tuh. Benar-benar bengkak ini. Tuh, benar-benar bengkak. Jadi dia perut sama dubur itu benar-benar bengkak, benar-benar rata ya. Tuh. Benar-benar duburnya tuh bengkak ya, tuh bengkak. Dia bengkak. Ini lama-lamanya 2 hari lagi akan nelor, atau mungkin besok ini akan nelor. Tuh. Tuh. Dia bengkak. Nggak kayak tadi ya. Kayak tadi tuh mengkerut ya, keriput. Kalau ini enggak, ini benar bengkak, ini rata ya. Rata dari dubur sampai ke dada itu rata ya, bengkak, benar-benar bengkak tuh. Perutnya duburnya juga bengkak banget, udah bengkak banget. Ini sekitar besok atau lusa ini pasti udah nelor. Itu saja ya tayangan ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe serta komen yang positif, juga tekan tombol lonceng ya, biar pemberitahuan cepat didapat ya oleh rekan-rekan semuanya, dan share sebanyak-banyaknya ya, biar semuanya bisa menikmati ilmu yang ada di video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.